Saudara, engkau tidak boleh bingung dan gak boleh tertukar. Kalau engkau serius, engkau bisa menandai channel kehidupan dan berkat. Katakan, channel kehidupan dan berkat bagi saya. Saya sangat mengenalinya. Amin. Jadi tahun ini jalan yang sebelah sini aja. Jalan kehidupan dan jalan keberkatan saja. Jangan sampai masuk salah wesel itu namanya. Engkau akan masuk dalam jurang. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, ayat ini luar biasa ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan lalu memberi anjuran. Siapa tahu kamu gak bisa milih. Tak pilihkan ya. Firman Tuhan berikutnya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Loh, sampai diarahkan sama Tuhan. Hati-hati kamu. Aku tidak menganjurkan kamu, bahkan aku melarang kamu gak boleh pakai channel ini. Kamu tidak boleh pakai reel yang ini. Kamu harus pilihlah kehidupan supaya kamu boleh hidup, kamu dan anak keturunanmu. Mau demikian? Semua katakan, Tuhan Yesus sangat sederhana. Bagi saya sangat mudah mengerti. Setiap saat saya ada di dalam persimpangan jalan, saya sudah tahu rumusnya. Saya harus memilih kehidupan dan berkat dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahun ini masih panjang dan kami mohon supaya Engkau memberi kepada kami pengertian untuk kami mengikuti jejak-Mu saja hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Nah, saya tidak lama-lama, saya akan masuk pada poin yang kedua. Roma 16 ayat 17 sampai 20 saudara catat dan baca di rumah nanti. Ya, setelah saya menjelaskan 2 ayat di depannya itu. Nah, ayat yang keempat tadi sudah kita baca, tolong dibuka ya. Tanda bookmark tadi ya, tolong dibuka. Di dalam 2 Tawarikh 17 ayat yang keempat. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi dia hidup menurut perintah-perintah yang baik. Jejak-jejak Allah. Dia tidak menurut jejak-jejak Israel. Penyembah berhala. Baal-baal. Saudara. Jadi di sini kita melihat itu sebab dalam ayat yang kelima, kita akan baca ayat 5. Siap? 2 Tawarikh 17 ayat yang kelima. 1, 2. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Amin. Ulangi, menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini dari mana? Pemberian Tuhan. Katakan pemberian Tuhan. Orang dalam dunia berlaga, bersaing, ya, saling berkonkurensi, saling menyikut, menjegal, menembak, membunuh. Saudara, menjadikan nama baik menjadi nama yang kotor dan najis dan rendah. Tapi mereka setelah mendapat, saudara, tidak lama mereka harus kehilangan semuanya. Tapi anak-anak Tuhan beda. Ya, anak-anak Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang di bawah kekuasaan Yosafat. Saudara, siapa yang mengokohkan? Tuhan Allah sendiri. Jadi kalau saudara mau menang dalam persaingan dagang, pada toko saudara, warung saudara, atau produk saudara, jualan saudara, ya, dan apapun yang saudara, ada persaingan di kantor saudara, di institusi saudara, di sekolah, di kelas saudara. Saudara kalau mau menang, caranya bagaimana? Biarkan Tuhan yang bekerja, mengokohkan saudara.
Setelah dia melihat ayat 3 dan ayat 4 di atasnya, maka ayat 5, Tuhan mengokohkan kerajaannya. Amin. Itu sebab saudara harus menetapkan dalam diri saudara, kalau aku mau tahun ini luar biasa berhasil, mujizat dan tangan Allah, katakan tangan Allah bekerja dalam hidup saya. Kalau saudara menghendakinya, usaha apapun ibu, usaha apapun bapak, anak-anakku yang masih muda dan remaja, apapun yang saudara kerjakan, tapi karena saudara mencari Tuhan, taat kepada firman Allah dan takut kepadanya, saudara, engkau hanya melakukan channel yang Tuhan sudah pilihkan. Pilihlah kehidupan. Amin. Maka engkau akan hidup dan engkau akan diberkati, engkau dan anak keturunanmu. Coba. Sudah dipilihkan. Jangan sampai kau masuk salah wesel, itu namanya. Salah rel. Saudara, ketika saya masih remaja, papi saya kerja di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Di belakang rumah itu adalah tempat yang menyenangkan sekali buat kami. Selain ada timbunan ampas-ampas tebu, ya, satu ampas tebu itu kira-kira ukurannya 75 kali 75 kubus, ya, tinggi, lebar, panjang 75-an. Dan itu dipres dengan mesin, berat sekali, itu satu balok itu berat, dan itu disusun. Ya, itu sebagai hasil limbah dari pabrik gula ini. Saudara, kami bisa bermain-main di sana, benteng-bentengan, ya, terjun-terjun dan lain sebagainya. Selain itu ada lori-lori yang mengangkut tebu, setahun 2 kali. Itu saat yang sangat fun banget, ya, buat saya dan teman-teman saya. Karena kami pada saat-saat itu menjadi pencuri-pencuri yang ulung. Jadi kita itu menyelinap. Coba lihat ya, dari kecil sudah jadi maling. Untuk mengambil. Jadi kalau itu lori jalan masih cepat, masih banter kira-kira 20 kilo per jam itu jalan. Maka kita dengan gagah perkasa terus langsung naik ke lori yang bergelantung, naik memanjat ke atas dan mulai menjatuhkan. Kalau bisa 1 kolong begitu, jatuhkan lalu ya dibawa bersorak-sorak, ya nanti akan dibagi. Siapa yang kuat naik ke atas untuk mencuri dan mengambil. Nah saudara, dan kalau itu sudah diambil, ya kita membagi, kita pesta makan tebu. Ya saudara, tidak perlu pisau, ini gigi sudah lebih dari pisau. Seret begitu aja, langsung kita makan. Para kekasih dan, tapi tolong ya, jangan cerita orang ya nanti saya ditangkap polisi nanti. Nah, dan kemudian dari kecil itu sudah menjadi satu kebiasaan bahwa kita itu tidak bisa dan tidak boleh makan tebu. Kita harus mencuri kalau kepingin makan tebu. Ya saudara, untuk obat batuk tebu itu dibakar dan kemudian diisap, itu obat batuk yang sangat berkhasiat. Sangat benar berkhasiat. Saudara, saya mau tunjukkan pada saudara, kalau orang itu dari kecil sudah mempunyai pikiran tidak baik, jahat itu sudah dari kecil. Ya, saudara, tidak ada, bukan orang tua saya yang mengajari. Kalau sampai papi saya mendapat laporan dari para mandor ini, oh, saya sudah melihat gejalanya, tanda-tanda zamannya, yaitu papi saya wajahnya pulang itu. Roy mana Roy? Dan mulai mencari. Ya adik saya tuh banyak, tapi yang dicari mesti saya. Ya karena saya adalah pentolannya. Mana Roy? Mana Roy? Ya. Nah, wah sudah takut sekali. Mami saya sudah keluar menjaga. Saudara. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa orang itu dari sejak kecil sudah mulai mencari keuntungan. Aku bisa dapat untung dari mana? Kalau dari sini tidak boleh, mungkin dari sini bisa. Saudara. Jadi kita tidak bisa menipu diri kita, oh aku dari kecil orangnya baik. Saudara, tidak mungkin. Semua orang dari kecil sudah ada jejak jahat dalam hidupnya. Saudara, seperti yang saya cerita ini.
Akhirnya, ya kalau sampai saya sudah ketahuan, ada laporan kepada papi saya. Maka papi saya demi gengsi dan martabat sebagai orang terhormat di pabrik itu, maka saya akan dipukul. Ya, adik saya akan dipukul. Tidak peduli anak tetangga, mungkin pada saat yang bersamaan papi sebelah itu juga pulang, juga dia pukul anaknya juga. Ya, maka terjadilah tangisan di seluruh Mesir. Ya, karena anak-anaknya ini semua pada nakal semua. Ya, para kekasih. Nah, jadi saya dan saudara harus tahu tidak ada satu orang yang benar dalam pandangan mata Tuhan. Semua orang ingin cari keuntungan, cari untung. Itu sebab kalau saudara tidak menyadari tentang DNA dari jejak kejahatan iblis tersebut, maka kita sampai mati juga kita akan tetap mempraktekkan. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang mencari Tuhan 100% jejak kebenaran, supaya seluruh keluarga kita, anak keturunan kita dihidupi oleh Tuhan. Mau demikian? Dan ayat yang kelima ini luar biasa indahnya. Coba kita akan baca sekali lagi. Ayat yang kelima. 1, 2. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Amin. Boleh saya tahu siapa yang ingin jadi seperti kalimat terakhir ini? Tolong angkat tangan. Amin. Katakan, Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, dan hamba mau melakukannya. Mulai saat ini, jadikan hamba orang yang diberkati dan yang terhormat. Dalam nama Yesus, saya menerima dari Engkau dan tidak menyimpang dari Engkau. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Tahun ini pastilah luar biasa. Berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lampau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.